2, 3. Assalamualaikum Pak Susmanto. Waalaikumsalam. Mohon waktunya sebentar ini dari teman-teman sama CGP ini ada tugas dari PGP, dari program berpenggerak untuk mengadakan wawancara yang terkait dengan keputusan yang berkenan diterima etika. Ini angkatan berapa? Angkatan 10. Kami dengan Bu Widi ini beda PP, tapi dari hasil kami memperbolehkan kita mengadakan wawancara secara bersama-sama. Oh, iya. Jadi nanti yang saya tanyakan mengenai keputusan yang Pak Susmanto ambil ketika ada sebuah dari dua pilihan yang harus panjenengan ambil untuk mendapatkan hasil yang paling baik di antara dua pilihan yang baik. Jadi mulai Pak. Oh, iya. Siap. Yang pertama ini kan Pak Susmanto, selama ini bagaimana panjenengan sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi kasus-kasus yang itu termasuk mungkin dilema etika ya, atau bujukan moral itu prinsipnya adalah apabila ada suatu kegiatan ya atau suatu permasalahan begitu, yang satu bisa jadi itu sesuai regulasi, yang satu mungkin yang satunya lagi adalah tidak sesuai regulasi tetapi itu menjadi hal yang kira-kira penting, atau bisa jadi itu yang sama-sama ada diperbolehkan regulasinya tapi kita harus milih salah satu di antara keduanya. Itu juga menjadi semacam dilema etika ya, pendidikan moral. Mungkin kita diberi semacam itu. Tapi yang jadi patokan adalah bagaimana regulasi itu harus menjadi senjata utama atau pertimbangan utama ketika kita melihat ada kasus tersebut. Jadi setiap keputusan harus menggunakan apa ya, peraturan yang ada Pak? Oh iya, harus menggunakan regulasi yang ada, itu menjadi hal yang utama. Yang sulit itu apabila itu tadi, kalau ada mungkin berkaitan dengan yang lain tapi jadi itu penting juga, nah kayak gitu itu Ya, betul Pak. Pendidikan moral dan sebagainya. Ya, berarti berdasarkan regulasi ya Pak. Iya. Untuk selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, contoh ya, misalnya contoh yang kita alami saja, mungkin yang di sini sama-sama menjadi itu adalah suatu yang penting. Banyak contoh, misalnya kasus ini ketika baru-baru inilah kelas 12 misalnya, dia punya keinginan mengadakan suatu kegiatan pelepasan gitu kan ya, sementara dari mungkin atasan atau mungkin dari dinas itu belum membolehkan adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan yang mengandung itu pungutan gitu. Nah, ini kan menjadi dua yang penting ya, dua hal yang satu regulasinya mungkin belum membolehkan, tapi yang satu lagi kalau enggak ini dilaksanakan anak-anak kan kecewa, ini kapan kita semacam ini, mungkin pertemuan dengan orang tua atau mungkin kegiatan yang mereka lakukan. Nah, itu keputusan yang harus kita putuskan. Ya, yang pertama kita regulasinya. Kita lihat telah dulu betul-betul regulasinya. Regulasi itu kan melarang karena dikhawatirkan ada pungutan, sehingga itu memberatkan orang tua. Itu menjadi landasan atau menjadi dasar dari regulasi tersebut. Kita cermati semacam itu. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya nanti itu bisa berjalan, anak-anak juga tidak kecewa, tapi kita juga tidak melanggar keputusan tersebut gitu. Akhirnya ya kemudian kita serahkan pada siswa atau dengan orang tua gitu. Apakah siswa atau orang tua itu mau melaksanakan atau tidak begitu. Jadi kalaupun seandainya pun ada, kita terhindar dari dasar adanya regulasi tersebut atau pungutan tersebut. Nah, sehingga semacam itu ya kita sampaikan bahwa ini kita kalau sekolah tidak boleh mengadakan.
kita kembalikan pada siswa. Kalau mengadakan silakan siswa yang menyelenggarakan dan sebagainya. Atau misalnya permasalahan berikutnya terkait dengan inilah keinginan anak, mungkin kemarin mengadakan ada kreativitas mau mengadakan kegiatan yang itu membutuhkan banyak perlengkapan sekolah yang harus dibawa keluar, begitu kan ya, mungkin meja kursi dibawa keluar dan sebagainya. Sementara di bidang lain itu ada bagian yang lain juga mengatakan keberatan kalau itu kursi dibawa keluar karena itu bisa merusak, bisa terus kan bisa dan sebagainya. Ini kan sama-sama baik kan? Yang satu anak punya kreativitas yang harus kita akomodir, kita kan menginginkan anak kita kreatif. Sementara yang lain mungkin khawatiran bahwa bidang yang lain bahwa ini harus dijaga fasilitas sekolah ini bisa rusak, kan begitu. Ini juga baik kan? Ini kan harus kita putuskan salah satunya. Berarti harus keputusannya harus mengakomodir dua kepentingan. Tidak harus mengakomodir keduanya, tidak ambil. Tapi artinya adalah ketika kita memutuskan itu ada yang jelas ya susah kan, yang satu kan mengadakan satu tidak bisa mengakomodir kan, artinya ya otomatis harus kita ambil salah satunya. Kita harus mungkin harus lihat ini efeknya apa sebetulnya, ini efeknya seperti apa. Sehingga ketika kita putuskan satu misalnya adalah sudah tetap anak itu kreativitas, tapi supaya nanti ini tidak jadi permasalahan kan perlu adanya pemahaman. Kemudian juga bagaimana mengatasi ketika supaya tidak seperti apa gitu kan, harus dijaga, dikembalikan lagi, dibersihkan, rusak tanggung jawab kayak gitu nih Mas. Jadi kalau sekarang mungkin istilah namanya win-win solution begitu ya. Saya kira itu untuk mendapatkan jalan terbaik yang tidak menyebabkan sesama tidak kalau menyebabkan bisa. Satu lagi mungkin saya bolehkan. Saya pernah diajari juga mentor saya dulu itu dia begini, cerita siapa namanya itu raja siapa ya yang di Pandawa itu dia mengadakan suatu sembara yang ada siapa namanya saya tidak lupa itu, yang mukanya jelek itu siapa ya? Rahwana. Oh bukan, yang Sengkuni ya. Sengkuni itu kan punya cerita ngadain lomba, coba lomba gambar saya, menggambar yang nanti terbaik akan saya beri hadiah begitu kan. Karena yang pertama dia menggambar itu adalah yang Pandawa, Adipati Karno ya, siapa ya namanya itu yang Yudhistira apa yang pertama ya. Yang itu kan orangnya kan jujur, orang yang terkenal jujur dan tegas gitu kan. Dia menggambar apa adanya. Karena Sengkuni itu atau siapa itu kan mukanya jelek gitu kan. Digambar jelek begitu. Digambar jelek sama dia. Sama jelek. Yang matanya buta satu lah sama Sengkuni ya, siapa ya namanya itu. Pokoknya matanya namanya kalau berjalan picek satu gitu kan. Jadi itu kayak gini satu gitu kan. Digambar gitu. Satu sejam. Ini apa ini, gambar saya jelek banget ini. Otomatis ya sudah. Nah, kemudian yang kelompoknya Kurawa itu kan gambarnya dibaguskan. Jadi Sengkuni itu digambar bagus begitu kan, bagus, tapi tidak sesuai apa adanya begitu kan, dipoles dan sebagainya dibagus. Loh, ini kok nggak seperti saya, ganteng tapi tidak seperti saya. Yang bagus itu Arjuna. Arjuna itu datang, kemudian dia itu menggambar apa adanya, matanya satu, tapi dalam bentuk manah dia. Wah, nyincang begitu kan. Jadi manah kan harus satu kan. Situ ada gambarnya dan dia gambarkan ini adalah pemanah yang unggul begitu kan. Mukanya tetap jelek, tapi punya kelebihan itu ditonjolkan di situ. Nah kayak gitu. Oh, jangan sampai kita kalau bisa mengambil keputusan apapun itu, meskipun ini tidak diambil, jangan sampai kemudian ada efek berikutnya. Begitu. Sakit hati dan sebagainya. Itu yang. Betul sekali Pak Sus. Memang terus sebelum mengambil keputusan dari seorang pimpinan ya harus bisa meminimalisir adanya efek yang tidak kita harapkan. Mungkin muncul juga, bisa terjadi juga. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Kalau prosedurnya ya tetap satu, yang pertama ketika harus sampai pada saat mengambil keputusan itu saya harus menghilangkan perasaan gitu. Kalau kita harus melibatkan perasaan dalam itu, banyak melibatkan perasaan itu, kadang-kadang kita tidak objektif gitu.
ini kasihan. Padahal mungkin dia merugikan murid itu, karena kita mungkin kasihan, jadi mungkin banyak permisinya, tapi dia merugikan murid, maka kita harus silakan. Yang kedua kita harus mencoba mendapatkan informasi lebih banyak dari teman. Karena kadang-kadang kepala sekolah itu kan karena banyak yang dipikirkan, jadi melihatnya dari satu aspek. Dia butuh melihat dari berbagai aspek yang lainnya, supaya nanti imbas atau efek-efek berikutnya yang timbulkan dari keputusan itu tidak menimbulkan efek yang lebih banyak lagi, yang itu menjadi menyelesaikan masalah untuk masalah baru lagi, jangan sampai semacam itu. Ya, betul. Berarti tidak melibatkan perasaan ya, kalau mencari informasi. Ya sedikit lah, jangan sampai. Kalau tetap ada nggak mungkin. Kalau bisa diminimalisir gitu. Ya, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yaitu tadi, satu, kita harus berpegang pada regulasi, itu yang menjadi utama, menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah jangan libatkan perasaan ketika mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah mengeksplor atau menggali berbagai masukan-masukan yang itu berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil. Nanti baru kemudian kita ramu, baru kita mengambil keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu, kalau misalnya mau tidak mau banyak perasaan yang muncul kalau itu mengambil suatu keputusan itu kalau dilibatkan dengan perasaan itu, ya terus misalnya begini ya, ada guru yang sakit ya, tapi dia sering izin gitu, tapi memang sakit gitu, tapi sementara ini mengganggu murid gitu kan ya. Di satu sisi kita harus memberikan ketegasan bahwa tugas utama ini harus mengajar, banyak yang dikosongkan karena dia sakit, tapi satu sisi karena sakit. Nah ini yang menjadi tantangan. Satu sisi humanisme akan muncul karena dia sakit ini, mungkin anaknya sakit. Nah begitu kan, ini guru dulu, ini misalnya sering izin ini karena anaknya sakit terus misalnya begitu. Tapi sisi lain, ini anak sisanya dikorbankan banyak ini. Nah sekarang bagaimana kalau semacam itu kan? Jadi itu kan harus kita pilih. Maka tantangan yang betul itu ketika itu muncul perasaan maka sebisa mungkin ya ketika muncul kita kurangi dulu. Karena ini sekolah, karena ini adalah yang harus berkaitan dengan siswa, yang harus ditamakan adalah bagaimana dibuat seminimal mungkin dia izin gitu. Bisa menyampaikan, Bu, misalnya kalau anak sakit, ya sekali sampaikan, sekali-kali jangan terus dengan yang jaga, misalnya suaminya, saudaranya atau apa. Karena anak ini juga dipentingkan, karena ini berkaitan dengan pembelajaran. Gila nih momen anak-anak pembelajaran ketika ini punya satu dua mungkin nggak masalah, kalau sering itu jadi masalah. Nanti memberikan iya betul. Nah kali kan saya masuk perasaan ini banyak, ya saya mungkin malah sakit yang aneh loro seperti masuk rumah tikung aneh di wilayah rumah kan gitu kan. Ya. Tapi kan ini anak murid ini juga penting gitu. Ini malah yang betul-betul muncul, makanya ya kita sarankan pada itu, Bu, Pak, ini anak murid ini juga penting, harus dijaga. Kita pindahkan waktu anak itu belajar masa depan mereka. Pertandingan juga penting. Maka kalau bisa mungkin bergantian menjaga, dipaskan ketika mencari jadwal ketika ngajar mungkin ada yang berganti menjaga dan sebagainya. Enggak gitu. Pertanyaan berikutnya Bapak, ya. Apakah panjenengan memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin memiliki prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan atau laksanakan? Saya menggunakan dua-duanya ya, jadi tidak kadang juga menggunakan penjadwalan, kadang juga langsung diselesaikan. Jadi tidak harus kemudian dijadwalkan atau tidak selalu kemudian langsung, itu tidak, tetapi adalah dua-duanya, tergantung permasalahan yang muncul, kasus yang muncul. Kalau kasusnya itu urgent harus diselesaikan, harus segera diselesaikan. Karena kalau ini misalnya tidak diselesaikan, maka
kehilangan momen ini, saya kehilangan momen. Biasanya ada siswa yang kosong misalnya, kalau saya melihat sendiri langsung, kemudian saya biarkan, terus nanti kita nunggu rapat tak sampaikan. Saya kan kehilangan momen ini. Saya kan harus punya kita undang, kenapa tidak? Itu kita biar semacam. Kalau pas saya mencoba langsung ya, kayak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya tidak berjalan Pak ini sering kosong bagaimana? Ya perlu ada penjadwalan, guru tersebut kan, Bu tolong nanti kalau ada jam tidak ada jam mengajar silakan ketemu saya. Itu kan termasuk penjadwalan. Semacam gitu. Ada lagi? Ya, masih ada. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu dalam memberikan keputusan satu ya, yang pasti ya tim manajemen ya pada sekolah. Tim manajemen sekolah itu bagian penting karena tim manajemen itu kan bagian dari kepala sekolah yang membantu kepala sekolah membantu menyelesaikan di bidang-bidang tertentu, gitu kan. Jadi ya tim manajemen itu bagian penting membantu maksudnya semacam itu. Kita bisa mendapatkan informasi banyak sebelum kita memutuskan. Tim manajemen itu apa siapa saja Pak? Bisa dijelaskan. Tim manajemen itu bisa wakil kepala sekolah, bisa kepala jurusan, atau mungkin bidang-bidang yang lainnya ya. Mungkin kan sini banyak ya, ada mungkin koordinator usaha mandiri, atau mungkin termasuk wali kelas, itu juga bagian dari tim manajemen kita. Saya membutuhkan informasi yang berkaitan, kalau kasus ini berkaitan dengan tim manajemen ABCD misalnya, ya otomatis saya akan menghubungi beliau. Tidak harus semua tim manajemen, mana yang berkaitan dengan itu, supaya nanti lebih efektif begitu. Supaya ketika keputusan kita ambil jangan sampai berefek ke berikutnya, jangan sampai kita menyelesaikan masalah lain muncul masalah baru lagi dari keputusan kita ambil. Maka perlu kita mendapatkan apa namanya itu masukan-masukan sebelum kita memutuskan. Bagus Pak, kalau memberikan kerja di kelas sekolah. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika itu pripun? Ini sebenarnya saya selama diklat itu diklat kepala sekolah itu kalau pembelajaran tidak sama dengan yang dialami permasalahan yang ada. Jadi lebih banyak kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan, mengambil apa namanya cara-cara prosedur yang dilakukan itu kadang-kadang banyak mengandung seninya ya, seni bagaimana kita memimpin, seni bagaimana kita memanage kegiatan itu banyak seninya. Tidak bisa ilmunya itu sebenarnya tidak ada sebenarnya itu. Ya ada, tetapi pengembangannya adalah di sekolah. Yang pasti adalah pembelajarannya satu, kita harus berpegang teguh pada regulasi yang utama. Yang kedua itu bisa berikutnya adalah pertimbangan juga dengan kalau bisa meminimalisasi perasaan yang muncul. Karena itu bisa mengubah. Kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa ya nanti perasaan itu bisa mengalahkan regulasi yang ada. Gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah mungkin juga perlu ada informasi yang banyak dari beberapa sumber, dari tim manajemen, dari pihak-pihak yang lain yang sekiranya itu membantu ketika kita memutuskan suatu permasalahan supaya keputusan itu tidak berefek lebih banyak. Kalaupun toh misalnya keputusan itu akan berefek, maka efek itu bisa kita antisipasi atau efek itu tidak banyak gitu. Nah itu saya kira. Ya, baik, jadi atas apa yang disampaikan dari Pak Anies mengenai mengambil keputusan tentang ada dua keputusan yang mungkin ada dua permasalahan yang sama-sama baik, itu harus tidak membuat atau menciptakan sebuah kerugian yang begitu besar dalam satu pihak. Yang mudah-mudahan dalam kedepannya nanti kasus yang saat ini membawai di SMK di Satu Balik bisa lebih bijak dalam pengambilan keputusan dan nanti bisa semakin baik dalam kegiatan berikutnya dan semoga semakin prestasi SMK di Satu Balik semakin melejit. Oke, karena ini waktunya kita sudah selesai, kita terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Pak Siswanto dan kami ingin memohon diri
mungkin karena pas ada kegiatan yang lain. Ya, terima kasih Bapak ya. Ini Ya, terima kasih Mas. ini sama dengan kegiatan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni. Kami dari JGPR Guru, saya Pak Haris, saya Pak Su, Mas Rodi, ini Pak Haris, ini Bu Bindi Fitriana. Mohon izin kepada Ibu, kami akan mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan yang pernah dilakukan di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Yang mau saya tanyakan ini Bu, selama ini bagaimana panjenengan sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berarti di sini saya sebagai kepala sekolah harus bisa istilahnya mengidentifikasi mana itu permasalahan-permasalahan yang termasuk dengan rujukan moral dan mana masalah-masalah yang termasuk dalam dilema etika. Jadi setidaknya kita mengidentifikasikan dulu masalah yang kita hadapi itu arahnya ke etika moral apa ke rujukan etika dilema etika atau rujukan moral gitu. Iya Pak, jadi Bu untuk pertanyaan kedua ya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu panjenengan menjalankan pengambilan keputusannya, padahal itu kasus tersebut dua-duanya sama-sama benar. Saya sebagai untuk mengambil keputusan berarti itu keputusan yang sangat berat ya, karena itu sama-sama benar. Tapi kita juga harus bisa membedakan mengambil keputusan mana keputusan itu dari dilema etika itu mana yang lebih urgent, lebih penting, maka yang lebih urgent dan lebih penting itulah maka yang akan kami dahulukan. Berarti yang lebih urgent yang diprioritaskan yang lebih ya. urgent dan lebih penting maka yang akan kami prioritaskan untuk kami jalankan pada saat itu. Oke Bu, selama ini langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan seperti apa? Langkah-langkah yang saya ambil untuk melaksanakan atau mengatasi adanya dilema etika itu seperti tadi kita memprioritaskan dulu masalah yang lebih urgent dan masalah itu apa ya lebih untuk kita ambil, kita utamakan, kita prioritaskan. Itu yang paling keempat ya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang efektif, kami tetap memprioritaskan yang lebih urgent tersebut dan kami tidak mengambil secara apa ya, secara sepihak dari saya. Tetap saya berdiskusi dengan rekan-rekan kami, Berkolaborasi ya Bu, ya rekan sejawat ya, meskipun dengan bawahan kami apa sebagai bawahan ya juga sebagai rekan sejawat kami. Jadi kami tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa juga dari dukungan dari teman-teman. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu?
tantangannya itu apa? Tantangan saya kira kalau itu tuh sama-sama penting, sama-sama sudah apa ya, sudah penting, tetapi tantangan itu kita lihat dulu dengan kita berdiskusi dengan teman-teman, kan kita juga meminta pertimbangan, meminta pendapat dari teman. Misalnya kan kita sudah, contohnya ya Mbak ya, kita sudah mendatangkan wali murid untuk mengadakan suatu rapat. Terus secara tidak terduga ada satkor atasan mengadakan rapat juga yang saya dadang. Sementara kami sudah mendatangkan wali murid. Nah, untuk itu maka itu sudah menjadi sebuah tantangan kami ya tantangan yang terberat bagi saya, karena saya selaku yang dituakan di sini dan wali murid sudah berdatangan, kita mau mengadakan rapat dan mana yang rapat itu juga sama-sama penting, urgent, maka itulah tantangan yang kami hadapi. Jadi kadang kita mau mengambil kesimpulan mana yang harus kami ambil, itu kadang itu yang memerlukan pemikiran. Tetapi tetap karena kita mendatangkan wali murid itu otomatis kan masalah kan mesti penting sih Mbak, mesti urgent sih. Maka kami tetap ya yang lebih penting itu tadi lah yang kami prioritas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat waktu itu juga, atau diselesaikan secara terjadwal? Kalau untuk masalah itu SD kami atau sekolah kami tidak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika, tapi apabila pada hari itu kita mengalami permasalahan dan hari itu juga, maka permasalahan itu kita diskusikan, kita selesaikan agar tidak berlarut-larut yang akhirnya menjadi berkepanjangan. Maka apabila hari itu kita menemukan masalah, maka hari itu juga permasalahan itu harus kita tuntaskan. Jadi kami tidak mempunyai jadwal. Ada masalah, insya Allah kami berharap ya sebisa mungkin kami selesaikan pada hari itu juga. Harapannya supaya nggak ada masalah. Iya, semoga saja tidak ada Sesegera masalah mungkin. Tidak ada masalah yang ada di belakang hari gitu ya. Iya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tadi sudah saya katakan bahwa saya di sini sebagai kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri sih. Kami pasti memerlukan bantuan dari teman-teman. Jadi secara tidak langsung teman itu dalam menyelesaikan masalah, rasa kekeluargaannya itu sangat baik di sini. Jadi apabila ada permasalahan sedikit pun, maka teman-teman sejawat kami pun akan berdiskusi dan menyelesaikan pada hari itu juga. Jadi teman-teman itu sangat membantu. Terus berkolaborasi. Iya. Kolaborasi ya Bu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan ya, jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Keputusan yang saya simpulkan di sini selama mengambil keputusan dilema etika itu ya, kita tetap melihat mana permasalahan itu yang urgent, yang lebih penting, yang diprioritaskan dengan melihat untung dan ruginya. Dan kita akan mengambil keputusan yang mana kita seminim mungkin meminimalisir kerugiannya, dampak kerugiannya, jadi seminimal mungkin. Jadi tetap itu kan prioritas utama, prioritas yang penting, tetapi kita melihat
permasalahan itu di mana kita mengambil yang dampaknya itu yang paling minimal. Saya kira itu. Oke, Bu, terima kasih sekali. Kami diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Ibu terkait dengan pola-pola pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dunia etika di sekolah. Kami bertiga sangat berterima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Semoga apa yang kami dapatkan dari wawancara ini bermanfaat bagi kami semua. Bisa kami contoh, bisa kami teladani untuk ya bila mana suatu saat kita ini dapat kesempatan juga untuk di posisi Ibu, kami bisa mempraktikkannya dengan baik. Terima kasih Bu, kami mohon izin untuk kembali ke tempat dinas kami masing-masing. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih dan selamat menjalankan tugasnya. Semoga berhasil dengan Amin. nilai yang Amin Bu, terima kasih.